Tahun kemarin seri smartwatch GT4-nya Huawei itu sukses bikin gua naksir berat walaupun ada deal breakernya, dan tahun ini udah ada seri terbarunya GT5 yang katanya membawa penyempurnaan. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Tahun ini GT5 itu punya dua varian, ada GT5 biasa dan GT5 Pro. Yang keduanya ini gua pegang, dan selama pengetesan gua lebih banyak pakai yang Pro ini ya buat daily. Secara desain keduanya mirip, bahkan masih mirip dengan bahasa desain mereka di tahun lalu. Bentuknya heksagonal khas jam tangan premium. Antara versi biasa dan Pro, yang membedakan kalau dilihat dengan mata itu ada di bakal khusus buat sistem strapnya di seri yang Pro ini. Dan yang signifikan membedakan adalah materialnya. Seri Pro pakai titanium di seri 46 mm dan keramik di 42 mm, sementara yang reguler itu pakai stainless steel. Praktis keduanya punya build quality yang solid dan kuat banget, dan memang feel serta look dari titanium itu kerasa premium banget. Detailnya outstanding, kelihatan di setiap cuttingannya itu rapi banget. Apalagi GT5 Pro dengan strap titanium kayak yang gue pegang sekarang, ini kesan premiumnya kerasa banget. Sayangnya dia cuma punya satu rotating crown aja dan juga satu tombol, karena gue pribadi lebih prefer tombolnya lebih banyak, dan kedua tombol ini pun punya cuttingan yang rapi banget, nice. Ada hal kecil yang gue suka dari strap titaniumnya, buat ngurangin strapnya itu easy ya, karena mereka pakai sistem quick release. Kalau kurang panjang, Huawei juga ngasih tambahan strap titaniumnya di paket penjualan. Nah, buat pairingnya juga gampang kayak biasa ya. Kita harus install aplikasi Huawei Health, dan gua pairing jam ini ke iPhone 13. Pas di awal kita tinggal scan QR-nya aja, dan waktu udah sukses pairingnya kita bakal diminta update. Dan sekarang karena udah ada WiFi, jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi ya untuk proses update-nya. Setelah pairing dan coba mainin jamnya, ini kerasa banget kedua tombolnya punya feel yang enak pas kita sentuh, kita tekan, membalnya itu kerasa premium. Haptic vibrate-nya juga juara. Paling kerasa pas kita puter-puter crown-nya itu kerasa soft dan premium banget, tactile banget. Kedua tipenya ini ya, dua-duanya menggunakan layar AMOLED 1,43 inci dengan resolusi 466x466 pixel dan kerapatan 326 ppi, dan peak brightness-nya 1200 nits. Nah, buat layarnya sih gua akuin ini memang tajam banget, warna hitamnya juga pekat banget, bikin nagih buat kita pandangin watch face-nya lama-lama. Nah, yang bikin beda ada di tipe kacanya. Di seri yang Pro udah pakai Sapphire, dan di seri yang non Pro yang reguler dia pakai super hard coating. Memang ini bukan layar yang paling terang buat kelasnya, tapi menurut gua brightness-nya udah cukup buat dipakai di bawah terik matahari. Layarnya juga ngasih experience yang gesit dan juga akurat. Gua hampir nggak pernah mistouch di layar sekecil ini. Buat UI-nya GT5 pakai Harmony OS 5.0 yang gua suka. Ini kita pakai UI-nya kerasa gesit, fluid, nggak pernah nge-lag, pokoknya smooth. Hal kecil yang gue juga suka adalah pas kita masuk ke menu apps, kita bisa gedein atau kecilin display size-nya cuma dengan muterin crown-nya. Kalau kita geser ke kanan, ini ada cards atau semacam ringkasan gitu. Kita juga bisa atur apa aja yang mau kita tampilin di sini. Geser ke kiri ada weather dan music control. Geser ke bawah ada notifikasi. Geser ke atas ada control panel. Di aplikasi Huawei Health juga disediain banyak pilihan watch face. Ada yang free ataupun bayar, dan rata-rata kalaupun yang berbayar itu harganya di bawah 10 ribuan. Sayangnya Huawei nggak nyediain aplikasi tambahan yang bisa kita install di jam ini, jadi kita cuma bisa pakai aplikasi yang udah bawaan ada di jamnya. Salah satu upgrade yang paling besar itu ada di sistem sensor hall trackingnya, namanya Huawei TrueSense. Game changernya ada di kaca di sensor mereka yang agak lebih gelap, yang mencegah cahaya dari luar masuk, jadi hasilnya ini bakalan lebih akurat. Salah satu game changernya juga, sekarang jam ini punya 12 blood oxygen channel, jadi kita bisa ngukur blood oxygen kita hanya dalam waktu 15 detik aja, gokil. Jam ini juga dilengkapi dengan temperatur skin dan stress reading. Buat sleep trackingnya sih memang dari dulu udah lengkap ya. Yang beda di sini sekarang bisa nge-track sleep apnea atau
kita bisa ngecek ya ada sleep disorder atau enggak, di mana pernafasan kita normal atau tidak selama tidur. Ada juga ringkasan analisis kualitas tidur dan rekomendasi supaya kita dapat kualitas tidur yang lebih baik. Di seri Pro juga ada fitur ECG atau elektrokardiogram atau proses pengukuran aktivitas kelistrikan di dalam jantung kita. Dari sini kita bisa ngedapetin diagnosa awal tentang kesehatan jantung kita. Untuk prosesnya pun termasuk cepet ya, cuma butuh waktu 30 detik. Jam ini juga punya 100 lebih ya mode olahraga, tapi yang mau gua bahas untuk running ya, pertama jam ini sudah menggunakan antena GPS baru Sunflower Antena 2.0 yang punya dual band 5 GNSS. Waktu untuk nyari GPS-nya juga terbilang cukup cepat. Gua harus akuin kalau heart rate monitoringnya juga udah jauh lebih akurat, di mana tahun kemarin di seri GT4 gua memang ada komplain kalau heart rate monitoringnya mulai ngaco pas kena keringat. Tapi di sini dia masih tetap stabil walaupun tangan kita udah lumayan basah ya, lembab sama keringat. Jam ini juga bisa download map secara offline yang bikin visual tracking GPS-nya itu jadi enak dilihat pas kita lari. Nah, untuk seri yang Pro, maps-nya bisa download beserta kontur medannya, makanya di seri Pro aja nih kita punya fitur untuk trail running. Untuk datanya juga udah lumayan lengkap. Di sini ada cadence atau jumlah langkah per menit, ada ground contact time atau waktu kita menyentuh tanah, ada vertical oscillation atau pusat gravitasi saat kita berlari, terus balance antara kaki kiri dan kanan kita. Semua data ini berguna banget buat mengevaluasi form lari kita. Gak ketinggalan ada juga fitur running ability index. Di menu ini kita bisa dikasih tahu rekomendasi berapa lama recovery time sebelum bisa lari lagi dengan fit. Gak ketinggalan ada VO2 max atau seberapa banyak oksigen yang bisa dibawa sama darah kita. Indeks ini menunjukkan durabilitas kita untuk berlari. Sebagai pelari kita akrabkan sama strength training, yang sayangnya di sini menu strength trainingnya cuma tracking heart rate sama kalori yang terbakar aja, nggak ada analisis otot mana yang terkena impact selama latihan. Ya agak sayang ya, karena secara kelengkapan sensor sebenarnya jam ini udah cukup banget. Terus juga yang lagi-lagi membedakan seri Pro, di seri Pro ini punya IP rating 69K, sedangkan yang seri reguler IP 68 aja. Makanya yang Pro ini bisa dipakai diving sampai 40 meter, dan hanya di seri Pro yang udah support untuk olahraga golf, dan kemarin gua sempat diajak Huawei juga buat belajar main golf. Di sini ada beberapa data kayak seberapa cepat back and downswing kita, ada juga data swing speed. Nah, jam ini juga bisa download maps kalau kita mau turun ke lapangan. Sayangnya karena gua newbie ya, gua cuma coba di driving range aja. Seperti biasanya baterai dari smartwatch Huawei itu kan bagus ya. Termasuk juga jam ini klaimnya dengan AOD yang nyala ini bisa bertahan 5 hari. Dari pemakaian gua yang AOD dan notifnya nyala terus, sering lari, jam ini bisa bertahan 3-4 harian. Buat ngecharge juga cukup cepat, kurang lebih sejam lah buat full charge. Dan kesimpulannya jadinya ini bisa gue bilang line up Huawei GT5 lagi-lagi menjadi salah satu kandidat paling kuat di rentang harganya. Selain desainnya yang cakep, improvement di fitur kesehatan dan mode olahraganya juga kerasa lumayan dibanding seri sebelumnya, dan harganya ini lumayan kacau sih ya, alias ramah kantong banget. Bahkan startnya ini cuma 3 jutaan aja.